Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Genki desu ka? Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah online pengantar linguistik ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang sintaksis. Nah, minggu lalu Minasong sudah mempelajari tentang morfologi. Eh, ada yang tahu? Masih ada yang ingat apa itu morfologi? Oke. Nah, pengenalan saja, dalam istilah linguistik ada dua istilah untuk mengemukakan tata bahasa. Tata bahasa yang pertama adalah morfologi dan yang kedua adalah sintaksis. Nah, perbedaannya apa? Morfologi itu hanya membicarakan struktur internal kata. Itu morfologi. Jadi morfologi itu dia hanya membahas tentang struktur kata. Nah, sedangkan kalau sintaksis ini membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata lain atau unsur-unsur lain sebagai suatu kesatuan ujaran. Jadi sedikit berbeda. Kalau morfologi itu tata bahasa yang berlakunya hanya untuk kata saja. Sedangkan kalau sintaksis ini adalah tata bahasa untuk satu kata yang berkaitan dengan kata lain dengan unsur-unsur atau unsur-unsur lain sehingga menjadi satu kesatuan ujaran. Itu yang disebut dengan sintaksis. Nah, dalam sintaksis ada beberapa macam jenis, yaitu ada modus, aspek, kala, modalitas, fokus, dan diatesis. Oke, siap ya Minasang untuk mengikuti perkuliahan kali ini. Jadi kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang sintaksis ya. Oke, tadi sudah dibahas perbedaannya antara sintaksis dan juga morfologi yang sudah kita bahas minggu lalu. Kita langsung saja untuk mempelajari tentang modus. Modus itu adalah gambaran suasana psikologis perbuatan menurut tafsiran pembicara. Sikap pembicara tentang apa yang diucapkan. Ini menurut Abdul Khair. Modus, jenis-jenis modus yaitu yang pertama indikatif atau deklaratif, sikap objek atau netral, optatif, harapan atau keinginan, imperatif, perintah, larangan atau tegahan, interrogatif, pertanyaan, obligatif, keharusan, desideratif, keinginan atau kemauan, dan juga conditional, persyaratan. Ini beberapa jenis modus. Nah, Anda bisa lihat contoh modus. Yang pertama adalah modus imperatif. Tidak akan dibahas semua jenis-jenis modus. Jadi modus imperatif, misalnya bisa lihat kita ambil contohnya dari bahasa Latin. Dari bahasa Latin, cinta, Minasa mungkin tahu ya, bahasa Latin dari cinta itu adalah amor. Nah, untuk modus misalnya dia berubah menjadi amore. Biarkanlah dirimu dicintai. Jadi amore saja itu artinya biarkanlah dirimu dicintai. Atau juga misalnya ada ama cintailah dia. Jadi hanya menambahkan beberapa unsur saja sehingga maknanya akan berubah. Dalam bahasa Jawa pun modus imperatif penandanya itu adalah akhiran an. Misalnya dalam kata tulisan itu tulislah gitu ya, atau totonen, aturlah. Ini dalam bahasa Jawa ya. Jadi untuk menyuruh dalam bahasa Jawa itu tinggal menambahkan sufiks en ya. Begitupun dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia modus imperatif itu dengan menambahkan lah. Misalnya dalam kata bacalah dan juga kata berjuanglah. Itu juga sudah merupakan kalimat imperatif. Nah, kemudian setelah modus, kita akan melihat adanya modalitas. Modalitas adalah pernyataan sikap pembicara terhadap perbuatan, keadaan, peristiwa, juga sikap terhadap lawan bicara. Ini menurut Hair ya. Ungkapan yang digunakan pembicara dalam menyatakan sikap terhadap sesuatu pada lawan bicara seperti menginformasikan, menyuruh, melarang, meminta, dan sebagainya. Ini menurut Steady, halaman 200, tahun 2003. Jadi modalitas itu, kalau saya ambil kesimpulan dari dua ahli ini adalah ungkapan ya, ungkapan yang digunakan oleh pembicara. Jadi ungkapan itu bisa seperti menginformasikan, menyuruh, melarang, meminta, menolak, dan sebagainya. Oke, modalitas hanya dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu intentional,
menyatakan keinginan, harapan, permintaan, dan juga ajakan. Nah, kalau misalnya minasang pernah belajar Hyogeng, ya pastikan ada harapan, kitai, permintaan, irai, ajakan Kangyu, ya, Kangyu Hyogeng. Epistemik kemungkinan, kepastian, keharusan, deontik keizinan, dan juga perkenanan, dinamik kemampuan. Ini beberapa jenis dari modalitas. Nah, sekarang bagaimana sih perbedaan antara modus dan modalitas? Ya, jadi modus minasang diambil dari asal katanya itu dari mood, merupakan penggambaran sikap pembicara secara gramatikal. Modus biasanya terlihat pada pemakaian verba khusus dengan proses morfologis yang terkait pada fleksi perubahan kata kerja. Nah, jadi intinya kalau modus itu bisa dilihat dari proses perubahan kata kerja. Jadi tadi amor, amore. Atau bisa juga dengan penambahan di akhir, penambahan dengan sufiks ya, tadi atau dengan imbuhan. Modus ini tidak terdapat pada semua bahasa, melainkan hanya pada beberapa bahasa saja, seperti bahasa-bahasa yang tergolong rumpun Indo-Eropa. Nah, sedangkan kalau modalitas merupakan kategori semantis. Jadi, modalitas itu lebih ke kategori maknanya ya, semantis itu makna. Modalitas merupakan ungkapan sikap pembicara secara leksikal. Bentuk bahasa yang digunakan tergolong sebagai kata, frasa, atau klausa. Sedangkan modus bersifat morfemis dan menambahkan sufiks. Jadi kalau modalitas itu dia lebih ke makna ungkapan. Ya, misalnya saya ingin makan. Jadi ada itu termasuk ke dalam modalitas. Jadi ada kata ingin makan. Sedangkan kalau modus itu hanya penambahan uh, imbuhan, bisa dikatakan seperti itu. Bacalah, ya. Tidak bisa misalnya baca ingin diganti dengan imbuhan lain kan tidak bisa, sehingga keinginan itu termasuk ke dalam modalitas. Sedangkan modus biasanya penambahan dengan sufiks atau dengan akhiran. Nah, selanjutnya, tadi kita sudah membahas tentang modus dan juga modalitas. Selanjutnya itu ada aspek. Aspek yaitu cara pandang pembentukan waktu internal terhadap suatu situasi, keadaan, kejadian, atau proses. Dalam bahasa Indonesia, aspek terlihat dari alat leksikal. Ya, misalnya, contoh beberapa dari aspek adalah kontinuatif, perbuatan yang terus berlangsung, inseptif, permulaan kejadian atau peristiwa, progresif, perbuatan sedang berlangsung, repetitif, perbuatan terjadi berulang-ulang, prefektif, perbuatan telah selesai, imperfektif, perbuatan berlangsung sebentar, sesatif, perbuatan berakhir. Ini yang termasuk ke dalam aspek. Saya sering makan. Biasanya aspeknya itu ada kata sering di situ. Tapi berbeda dengan bahasa Jepang. Kalau bahasa Jepang ada bentuk teimas. Nah, misalnya teimas itu bisa artinya sedang berlangsung, bisa juga kejadian yang berulang-ulang. Ini termasuk ke dalam salah satu kajian aspek. Minasang ya, aspek waktu. Lebih ke waktunya gitu ya. Nah, selanjutnya ada berhubungan dengan kala. Kala adalah informasi yang menyatakan waktu terjadinya perbuatan, kejadian, tindakan, atau pengalaman yang dinyatakan dalam predikat. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah tenses. Nah, dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah tenses. Nah, ini pun kala itu ada ya dalam bahasa Jepang dengan adanya masta ya, masta perubahan bentuk teimas misalnya itu untuk pola kalimat. Ini yang termasuk dalam kala. Nah, kemudian yang fokus adalah bagian kalimat yang menjadi pusat perhatian pendengar atau pembaca. Nah, fokus misalnya siapa yang jadi subjek itu merupakan fokus dalam kalimat. Kadang-kadang penanda subjek kalau dalam bahasa Jepang ada yang tahu nggak? Ya, penanda subjek dalam bahasa Jepang biasanya ditandai dengan partikel wa atau partikel ga. Ya, jadi fokus ini kita bisa fokus ke dalam subjek kalimat atau predikatnya mana. Kita harus fokus ke dalam mana yang menjadi pusat perhatian dari pendengar atau pembaca. Ini bagian dari fokus. Biasanya dia berupa subjek. Diatesis. Nah, diatesis adalah
gambaran hubungan antara pelaku dengan perbuatan yang dinyatakan dalam kalimat. Ini hire. Kategori gramatikal yang menunjukkan hubungan antara partisipan atau subjek dengan perbuatan yang dinyatakan oleh verba dalam klausa. Nah, menurut Krida Laksana ya dalam studi disebut juga dengan istilah voice. Diatesis, ada diatesis aktif. Minasan masih ingat kan kalimat aktif ya. Misalnya saya memakan jeruk, karena itu merupakan diatesis aktif. Subjek melakukan suatu perbuatan. Jadi saya memakan jeruk itu diatesis aktif karena subjek melakukan sebuah perbuatan. Pasif, subjek menjadi sasaran perbuatan. Misalnya saya dipukul adik, itu merupakan diatesis pasif karena subjek menjadi sasaran perbuatan. Saya ditendang oleh adik. Tas saya dicuri oleh pencuri. Itu diatesis pasif. Kemudian diatesis refleksif, subjek berbuat sesuatu terhadap dirinya sendiri. Ya. Wah, saya harus belajar. Misalnya itu termasuk reflektif. Saya harus tidur. Saya harus pulang ke rumah. Itu merupakan diatesis reflektif ya. Jadi subjek berbuat sesuatu terhadap dirinya sendiri. Saya harus tidur, saya harus mengerjakan sesuatu. Resiprokal itu subjek yang terdiri dari dua pihak melakukan tindakan yang berbalasan. Saya dan adik saya saling mencintai. Misalnya itu adalah diatesis resiprokal, saya saling ya, kesalingan. Saling itu resiprokal. Kausatif, subjek menjadi penyebab terjadinya sesuatu. Ya, menjadi saya membuat anak itu menangis. Saya membuat anak itu menangis. Itu kausatif. Karena subjek jadi penyebab si orang lain menangis, gitu kan. Saya membuat orang lain tertawa. Jadi si subjek atau saya di sini dia melakukan sebuah tindakan yang membuat orang lain tertawa. Nah, itu saja minasang, ini diskusi kita bahas di bawah ya. Jadi ini merupakan pembahasan sekilas tentang dari saya tentang sintaksis. Kalau misalnya minasang masih belum mengerti, silahkan di bawah ada forum diskusi, kita diskusi bersama-sama tentang sintaksis. Dan juga saya akan mencantumkan bahan untuk perkuliahan hari ini. Kalau ada yang ditanyakan, kalau tidak mengerti, kita bahas bersama-sama di forum diskusi. Oke, mudah-mudahan minasang bisa paham apa yang saya sampaikan. Ada yang ditanyakan, kalau ada yang ditanyakan bisa di bawah ya, di forum diskusi. Kita akhiri perkuliahan hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.